Oke, halo teman-teman, selamat datang di video kedua dari kelas support resisten ya. Jadi di materi ini kita akan membahas secara detail bagaimana support and resist bekerja. Oke, jadi kemarin teman-teman udah belajar tentang materi basicnya gitu ya. Sekarang kita belajar menggambar gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih support resist gitu ya. Oke, kita mulai. Teman-teman mungkin lihat di sini ada GBP USD ya. GBP USD di sini saya garis gambar ini. Nah, di garis ini harga selalu memantul gitu ya. Sekali di sini yang kedua kali, dan pada akhirnya dia melakukan false breakout dan juga real breakout ke bawahnya. Nah, yang disebut manipulation to take the liquidity gitu ya. Jadi mereka gitu ya, big playernya melakukan aksi besar-besaran gitu ya, short selling di sini. Kenapa? Karena di sini adalah area liquidity-nya mereka gitu ya. Mereka para trader support resist kan akan di sini ini udah breakout dari area resistnya. Para trader support resist paling mereka akan melakukan buy now atau buy stop gitu ya. Nah, tapi ternyata setelah breakout mereka hanya melikuidasi area di atasnya. Ini adalah area fake outnya atau manipulationnya. Nah, jadi teman-teman perlu yang kita sadari adalah bagaimana caranya menggambar sebuah support resist. Nah, support resist banyak macamnya gitu ya. Ada orang yang senang menggambar di week-weeknya, tapi saya gitu ya lebih suka gitu ya menaruh mereka di body to body, karena di body to body itu mereka ada area yang sejajar gitu ya, area yang sejajar. Nah, area yang sejajar ini menjadi patokan. Nah, kalau week hanya rejection teman-teman, jadi mereka itu menyentuh ke sana hanya merejection suatu area gitu ya. Makanya ada yang namanya weak fill gitu ya. Jadi kita menaruhnya gambarnya di bodinya saja gitu. Seperti ini, kita taruh di body, ini taruh di body. Nah, lanjut ya. Setelah kita menggambar gitu ya di satu time frame. Oke, kita punya misalnya yang sebelah sini belum terjadi gitu ya. Sebentar. Nah, harga di sini belum terjadi ceritanya ya, masih di sini doang. Nah, kapan kita entry mas? Gitu ya. Oke, kita entry akan turun time frame gitu ya. Kita turun time frame ke time frame 30 gitu ya. Oke, kita akan entry ketika candle keduanya juga close merah gitu ya. Ketika dia close merah, ini adalah konfirmasi kita akan sell. Nah, jaraknya kita punya jarak yang jauh gitu ya. Sell dari sini nih. Oh, salah. Kita dari sini nge-sell. Ya. Jarak SL-nya adalah ini week terakhir gitu ya. Kalau yang ini teman-teman boleh pakai yang paling jauh atau week candle merah terakhir ya. Yang terdekat itu weeknya kan di situ. Kita jauhin sedikit gitu. Kita jauhin sebesar ya misalnya 5-10 pip ya. Lalu kita lihat nih TP1/1-nya dapat gak? Oh, dapat ternyata jauh areanya nih. Kita bisa dapat 1/3. Oke, kalau misalnya mau 1/3 boleh, tapi minimal memang jaraknya 1/1 ya, SL ke profitnya. Jadi memang kita TP 1/1-nya wajib kita dapetin gitu, karena itu adalah money management kita gitu. Kalau nggak ada 1/1 kita nggak boleh ambil gitu ya. Jadi kita mapping areanya di time frame yang lebih besar, di higher time frame, di misalnya kita mau entry di candle di time frame 30 atau 15 ya, kita mappingnya di 1 jam gitu ya. Nah, kita nge-sell di situ. Kita nge-sell sell now di area itu ya.
kita dapat 1/3. Oke, dia udah nyentuh support nih. Dia udah nyentuh support. Oke, ini last candle-nya nih. Oh, tiba-tiba spike nih, gitu ya. Ya udah, kita turun dulu ke 30. Oke, ternyata market naik ke atas nih. Nah, ini kan kita akan entry di sini ya. Cuman kalau kita entry di situ, kita lihat SL kan jauh nih. Ada nggak, dapat nggak 1/1-nya? Kalau nggak ada room to move-nya, gitu ya, nggak usah, gitu ya, nggak usah entry. Sorry, ini buy harusnya. Nah, dari sini SL ya. Dari entry ke sini ada nggak 1/1? Nggak ada, cuma 1/1. Nggak usah, ya. Tapi kalau misalnya kita punya 1/1-nya, yaitu oke banget, gitu ya. Terus kita cari lagi nih. Oh, udah nih Mas, kita harganya nyentuh resist lagi, gitu ya. Oke, ini adalah bullish candle terakhir, candle rejection-nya ini. Oke, kita turun ke 30 menit. Ketika turun ke 30 menit, harga candle keduanya down. Oke, kita entry di candle ketiga, short position. Taruh SL di mana? Di wick yang terjauh. Oke, lebihin sedikit gitu ya buat SL-nya. Nah, oke, segitu. Nah, ke support jangan terlalu bawah banget gitu ya, karena ini udah sentuhan ke sekian gitu ya. Taruh sini. Kita dapat 1/2. Kita entry ini kita dapat profit. Gitu ya. Nah, sampai 1/2 gitu ya. Oke, kalau udah dapat 2 kali, udah biasanya sentuhan ketiga, keempat, kelima, keenam itu keempat, kelima, keenam itu udah lebih sedikit ya. Jadi area order di sini tuh sudah makin menipis. Lebih baik kita nggak usah entry lagi kalau udah sentuhan di support atau resisten kelima, keenam dan seterusnya. Walaupun memang masih bekerja, tapi it's gonna be rolls gitu. Jadi support ya, max entry adalah sentuhan SNR ke-4 dari masing-masing maksimal ya. Jadi resisten nyentuh 4 kali, support nyentuh 4 kali. Ini kalau udah lebih dari 4 kali, ya udah kita nggak usah entry lagi. Nah, ini kita bisa di 60. Oke, kalau buat aku gitu ya. Oke, kita di sini gitu ya. Dia sudah breakout. Tapi buat aku Rose breakoutnya nggak kayak gini gitu ya. Ini mungkin nanti akan di satu video terpisah lagi ya, karena kita bahas support resisten dulu. Oke, satu support resisten. Lanjut lagi. Nah, itu kan marketnya sideways jelas banget. Nah, ini sekarang market kita lagi downtrend gitu ya, konfirmasi downtrend. Oke, kita gambar. Situ ini adalah support become resist. Ini support become resistnya di sini, gitu ya. Nah, oke, sama sesuai sama rules pertama gitu ya. Kalau misalnya lagi downtrend pun kita bisa dapat 2 pilihan kok, gitu ya. Oke, ketika nyentuh support langsung candlenya up, tapi habis itu candle down, kita nggak bisa entry. Oke, biarin dulu. Nah, habis itu kita balik lagi, mapping lagi di H1-nya. Oke, di H1-nya udah bearish candle nih, pas nyentuh resisten ya. Oke, kita turun time frame. Ini konfirmasi downtrend. Ini kita belum masuk. Nah, kita masuk di yang ketiga gitu ya. Salah, masuk di sini. Oke. Kita SL-nya di situ misalnya. Sorry. Nah, 1/1 enggak? Gitu.
dapat 1:1. Oke, boleh diambil gitu ya. Jadi pokoknya rules-nya adalah entry-nya di time frame yang lebih kecil dan lihat perjalanan candle-nya gitu ya. Yang dilihat perjalanan candle-nya. Candle-nya berhasil membuat struktur down atau enggak gitu ya. Nah, terus lanjut lagi nih misalnya. Kita hapus dulu ya. Oke. Ini kan terlalu volatile gitu ya. Selain ini nih. Ini wiki banget gitu ya. Nah, kan itu juga support resist. Memang kecil. Nah, 60 deh. Kita harus carinya di 60. Oke, 60 juga kayak gitu. Nggak ada room to move-nya. Nggak usah gitu ya. Kita harus cari yang ada ruang gerak buat kita tradingnya gitu ya. Oke, sini ada nih support. Ya, ini support. Ini kita punya resisten di sini. Oke, kita punya resisten di situ. Nah, terus ngapain? Oke, sekarang kita ke 30-nya kan baru membentuk supportnya ya. Kita bisa nih candle kedua, candle 3-nya entry gitu ya. Kita taruh situ, SL-nya di sini. Nah, 1:1 di resistennya. Ada nggak, dapat nggak? 1:1 ya. Nah, ini berarti sukses trading gitu. Jadi so far kayak gitu. Higher time frame dulu. Higher time frame. Lalu ke lower time frame ya. Rules-nya seperti itu. Ya. Oke, segini dulu untuk hari ini. Semoga teman-teman tercerahkan dari materinya. Kalau ada pertanyaan langsung japri aja pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Thank you. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.